Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam thumma ila abaihi wa khairihi min al-anbiya wal mursalin thumma ila rusul Ja'far bin Zakhan Sajjaf bin Qadir bin Sajjaf bin Bakar Muhammad Sajjaf wa usul mufaddin thumma sunnah Sayyid Ahmad bin Syadri wa usulihi wa furu'ihi thumma ila rusul Nabi Muhammad. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ayo baca. Ayo baca. Lah yang mana? Bima, sampai mana? Sampai arkanul khutbatain. Baca. Ayo baca. Sudah gantian. Sirun. Arkanul khutbataini khamsatun. Hamdulillahi fihima wassalatu 'alan nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallama fihima wal wasiyatu bit taqwa fihima wa qira'atu ayatin minal qur'ani fi ihdahuma wad du'a'u lil mu'minina fil akhirah. Terus Syurutul khutbataini 13 az-zukuratu was-sama'u wa wuqu'uhuma fi khutbati abniyatin wat taharatu anil hadasaini wat taharatu anin najasati fil badani was thawbi wal makani wa satrul awrati wal qiyamu 'alal qadiri wal julusu bainahuma biqadri tuma'ninati sholati wal muwalatu bainahuma wa bainas sholati wa kaunuhuma bil arabiyyati wa isma'uhuma arba'inatan aqidu bihimul jumu'atu wa kaunuhuma waqtaz zuhri. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang pembahasan arkanul khutbatain, rukunul khutbah. Kemarin syarat sahih Jumat sudah kita bahas, yaitu ada 6. Sekarang rukun khutbah, yang mana rukun ini wajib kita laksanakan semua. Kalau salah satu tidak terlaksana, khutbah kita tidak sah. Kalau khutbah kita tidak sah, Jumat kita pun tidak sah. Yang pertama adalah arkanul khutbatain khamsatun. Rukunnya khutbah ada 5. Yang pertama adalah hamdulillahi fihima, memuji kepada Allah di khutbah pertama ataupun khutbah kedua. Alhamdulillah, tuh khutbah pertama. Innal hamdalillah, tidak masalah. Paham ya? Ini harus bahasa Arab, tidak boleh diterjemah. Segala puji bagi Allah, tidak boleh. Ini harus bahasa Arab. 5-5-nya ini wajib bahasa Arab. Kemudian wassalatu, yang kedua wassalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam, wassalatu ala nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam fihima. Baca salawat kepada Nabi dan keluarganya di khutbah pertama dan khutbah kedua. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, boleh. Atau dikamikan salat Ibrahimiyah, boleh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, boleh. Ya, yang penting ada salawat. Nah, jangan kecuali ada yang pakai dhamir. Pakai dhamir itu ada yang mengatakan tidak cukup. Apa contohnya tuh? Lupa Ustaz. Ada di sebagian teks khutbah itu dia situ hanya pakai dhamir, tidak menyebut Nabi. Itu ada yang mengatakan tidak boleh, tidak cukup. Lupa Ustaz teksnya. Terkadang ada wongnya pakai itu. Ya, harus Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, harus itu. Kemudian wal wasiyatu bit taqwa fihima, wasiat dengan takwa keduanya. Usikum bit taqwallah wa ta'atih, boleh. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, boleh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, boleh. 3 ini wajib di khutbah pertama ataupun khutbah kedua. Ya, terserah. Khutbah pertama atau bukan terserah, wajib keduanya. Khutbah pertama ataupun khutbah kedua. Wajib bahasa Arab. Yang ini. Yang selainnya nanti ada perbedaan. Kemudian wa qiraatul ayat minal Qur'an fi ihdahuma.
kemudian membaca satu ayat Al-Quran di salah satu khutbah yang kedua. Boleh khutbah pertama baca Al-Qur'annya, boleh khutbah yang kedua baca Al-Qur'annya, terserah. Satu ayat. Tapi di sini satu ayat yang memafhumkan, yang bisa dipahami artinya. Kalau tidak bisa dipahami, tidak cukup. Apa contohnya? Sod, nun, yasin. Apa artinya? Kan tidak bisa kan? Tapi kalau kul huwallahu ahad, cukup. Paham ya? Tidak boleh, kan satu ayat tetap harus bisa dipahami. Saya tidak ngerti bahasa Arab, terjemahnya tidak ngerti, ya sudah tidak masalah. Nah, alhasil satu ayat yang bisa dipahami sempurna, tidak apa-apa. Biasanya orang baca wal asri, dibaca galok, tidak masalah. Soal Quran, jangan bulong soal Quran, kasihan makmum kelamuan. Kalau tidak sayat Apa? Kalau tidak sayat. Jadi ada yang mengatakan tidak boleh, ada yang mengatakan boleh. Kalau tidak sayat, misal ayatnya panjang, kita pakai setengah. Ada yang mengatakan boleh, ada yang tidak. Minimal sayat, carilah sayat. Ada yang mengatakan boleh, ada yang tidak memang. Kalau seandainya ayatnya panjang, surat apa itu yang selembar tuh? Ada kan? Pernah tahu tidak? Nah itulah yang selembar seayat itu. Boleh tak kalau ngambil setengah? Boleh, ada yang mengatakan boleh, ada yang tidak. Cari yang aman weh. Contohnya wal asri 3 ayat tuh, lemak kan? Lah 3 ayat berlebih tuh. Siko wal asri demi masa. Boleh tak? Boleh. Tapi kalau nun tidak boleh. Sod tidak baca. Seayat tidak baca. Alif lam mim tidak baca. Ya. Tidak bisa. Apa artinya? Wallahu a'lam. Paham ya di sini ya? Satu ayat yang memafhumkan. Kemudian wa du'a lil mu'minin fil akhirah. Doa untuk orang mukmin di khutbah yang terakhir. Ini wajib. Nah, 5-5-nya ini wajib menggunakan bahasa Arab. Kalau seandainya kalian tidak kasih persiapan, ambil ini, sah sholat kalian. Khutbah itu tidak lama. Contoh. Alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad, usikum bitaqwallah, bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad, Allahu samad, barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Selesai. 2 menit selesai kalau khutbah. Ini kalau terpaksa udah kata lagi daripada libur Jumatan. Paham ya? Ini wajib menggunakan bahasa Arab yang 5 ini. Kemudian isi, di situ ada khilaf. Isinya lebih afdal mana? Bahasa Arab atau tidak? Ada mengatakan bahasa Arab. Pernah dengar khutbah dari awal sampai akhir bahasa Arab galau? Nah, boleh tak? Boleh, itu lebih afdal. Ada mengatakan tidak baca. Khutbah itu adalah nasihat. Cak mana mau nasihat tidak paham dengan apa yang kita omong ke? Nah, afdal mana? Afdal yang Indonesia, dia paham. Paham ya? Karena tujuannya khutbah mengingatkan kalau tidak paham cak mano apa yang dia omong ke. Kalau pakai bahasa Inggris boleh tak? Tidak boleh kalau tidak yang ngerti. Tidak, bukan afdal lagi. Ya memang yang kalau yang ini boleh, cuma tidak afdal, lebih baik bahasa Arab. Afdalan mana? Bahasa Arab sama bahasa Inggris. Afdalan bahasa Arab. Kan sama-sama tak ngerti. Nah, kalau bahasa Inggrisnya ngerti, masih ada mengatakan afdalan bahasa Inggris. Bahasa Cina sama baik. Intinya mana yang mereka paham boleh. Kecuali yang 5 ini, yang 5 ada baca diterjemah. Segala puji bagi Allah, semoga salawat dan salam atas Nabi dan keluarganya. Woi, bertakwalah kalian. Tidak baca. Tidak bisa. Kalau yang 5 ini wajib menggunakan bahasa Arab. Paham tidak sampai sini? Tanya tidak? Ganti. Lanjut. Syurutul khutbatain. Sekarang syarat khutbah. Salah sahashar 13. Yang pertama adalah zukurah. Laki-laki, perempuan tidak baca khutbah. Ya, laki-laki yang khutbah. Wassima, memperdengarkan.
Nah, khutbahnya itu memperdengarkan. Perkara dia dengar nian atau tidak terserah dia, yang penting berarti baca khotibnya harus keras. Tidak baca latuwo bismillah, tidak bisa. Berarti khutbahnya harus baca keras. Tidak keras Ustaz, ada mic sama baik. Suaranya kecil Ustaz khotibnya, tapi mic-nya besar. Sama baik, tidak masalah. Ini kalau mati lampu berarti suara kalian harus angkat. Kalau mati lampu, sekiranya mereka dengar. Ya, sekiranya mereka dengar. Wa wuqu'uhuma fi khutatil abniyah, fi khutati abniyah. Harus terjadinya khutbah itu, wa wuqu'uhuma, terjadinya khutbah yang kedua. Khutbah dua itu di tengah-tengah daerah, tengah-tengah bangunan. Di masjid lah gambarannya. Paham enggak? Wa tahara anil hadatsain. Yang khutbah harus suci, hadas kecil ataupun hadas besar. Wa tahara anin najas fil badan wa thawb wal makan. Yang khatib juga harus suci badan, tempat, pakaian. Seperti sholat. Wa satrul aurat, tutup aurat. Wal qiyam ala qadir, berdiri bagi yang mampu. Tidak baca khutbah itu duduk, tidak bisa kecuali sakit. Nah, ini syarat rukunya sama seperti sholat. Kemudian wal julus bainahuma bi qudrati tuma'niyati fi, duduk di antara dua khutbah dengan seukuran tuma'ninah. Kalau di daerah kita biasanya diselingi sholawat. Nah, kalau daerah kita selingi sholawat. Sebenarnya sholawat tidak harus. Nak sholawat tidak terserah. Bukan jadi harus sholawat, tidak. Itu biar ada jeda daripada ngelamun agak wong-wong. Nah, dibaca kelas sholawat. Kemudian wal mu'alatu bainahuma, mu'alah di antara dua khutbah. Khutbah pertama dengan khutbah yang kedua harus nyambung. Tidak boleh habis khutbah pertama ngobrol dulu, baru khutbah kedua. Tidak bisa, harus mu'alah. Tidak boleh dipisah seukuran 2 rakaat. Ustaz, kentut imamnya Ustaz. Kalau sekiranya 2 rakaat 2 menit, katakanlah 2 menit ya. Kalau seandainya masih nyambung, tidak terpisah oleh 2 menit, boleh lanjut. Ya, khutbah pertama kentut. Cuman kalau galak ganti wong tidak masalah. Asal wongnya di situ hadir. Ya, ada baca baru datang geluduk-geluduk langsung jadi khutbah, ada baca. Seperti halnya kita sholat. Dapat 1 rakaat imam batal. Masa wong yang baru datang suruh ganti depan? Yang depan itulah yang ganti. Lanjut khutbah kedua. Tidak usah ngulang. Sebenarnya kita sholat. Khutbah pertama kentut. Makmum, sholat pertama, rakaat pertama kentut imam. Kita maju. Lanjut rakaat kedua. Bukan ngulang dari rakaat pertama. Dengan syarat dia itulah dapat serakaat. Paham ya? Dengan syarat dia itulah dapat serakaat. Sama halnya khutbah tadi. Dapat khutbah pertama kentut. Keluar dia. Wong yang depannya tuh masuk. Kenapa? Dia lah dengar apa yang dia umum ke khutbah itu. Berarti seakan-akan dia lah dapat 1 rakaat. Nah, tidak baca seandainya baru datang. Itu jadi khotib ngelanjut. Tidak bisa. Ya kecuali tadi. Berarti kalau memang nak dionian, ngulang dari awal. Kalau nak dionian. Nak sampai sini. Wal mu'alatu baina salatin wa kaunuhuma bil arabiyyah. Khutbah itu wajib bahasa Arab. Yang tadi itulah yang 5. Selainnya tidak masalah. Nak bahasa Inggris, bahasa Cina, bahasa Cul, terserah. Afdal mana bahasa Arab? Afdal bahasa Arab jika ngerti. Tidak ngerti, tidak masalah pakai bahasa Arab. Pakai bahasa Indonesia? Boleh, silahkan. Wa isma'uhuma arba'ina tan'aqidu bihimul jum'ah, dan memperdengarkannya yang mendengarkan itu 40 wong. Tidak boleh. Makmum telat galau. Baru 10 yang datang. Kita nak khutbah, tidak baca. Tunggu mereka 40 kira-kira. Tunggu mereka 40. Kalau seandainya makmum kompak misal. Karena bima yang khutbah demlah agak baik nunggu nak selesai baru nak ke masjid. Tidak baca kalau kurang 40.
arba'atan akidu bihimul Jum'ah, yang dianggap, yang diakui, yang dianggap untuk sholat Jumat. Sholat Jumat apa kemarin? Syarat mengerjakan sholat Jumat, balik laki-laki dan lain sebagainya, itu maksudnya. Misal 40 budak-budak galau, kecil-kecil galau, tidak dianggap. 40 perempuan galau, tidak dianggap. Yang lanang masih ngopi, yang tino suruh duduk depan. Lagi ketika selesai khutbah, yang lanang maju, dah baca. Paham ya? 40 ini orang-orang yang dianggap atau terhitung dalam hitungan sholat wajib Jumat. Wakaunuhuma waktu zuhri, terjadinya 2 khutbah itu waktu zuhur. Nah, jam 1, jam 2, setengah 3, yang penting sebelum asar boleh, silahkan. Yang penting jangan keluar dari asar, jangan keluar waktu zuhur. Bebas kalian itu nak ngerjakan, tapi afdalnya awal waktu. Tapi seandainya kalian ada di daerah yang mana daerah tersebut waktu itu waktu zuhur itu wong masyarakat sibuk galau, tidak masalah ditunda. Seperti ada di daerah pesisir, karena wongnya begawe itu sampai jam 12, kadang setengah 1 baru balik. Cuman akhirnya kompak warga di situ. Sholat Jumatnya kita tunda jam 12. Jam 2. Boleh. Jadi sholat Jumatnya jam 2, tidak masalah. Mereka baru datang dari laut jam 1 atau setengah 1. Ataupun katakanlah jam 12. Belum mereka nak mandinya, nak istirahatnya. Akhirnya dibuat kesepakatan satu daerah itu kita sholatnya jam 2. Silahkan. Karena mereka daripada agak mereka tak sholat, silahkan jam 2. Ya. Tanyanya tak sampai sini? Ngerti? Lima? Nggak. Jadi rukun khutbah itu wajib, yaitu ada 5, wajib menggunakan bahasa Arab galau. Tidak pacak diterjemah yang 5 ini. Yang selainnya bebas. Nah, bahasa cul terserah. Yang berikutnya syarat khutbah sama seperti syarat sholat, sudah seperti itu. Hanya saja perbedaannya suruh keras bacaannya, sekiranya mereka tuh dengar. Hampir semuanya itu sama baik. Ya. Emang enggak? Tanya? Cukup? Kalau khotib itu kan, kalau khotibnya duduk kan, Duduk di mana? kan apa? Tua. Apa? Lah tua. Oh. Khotibnya. Wal qiyam 'alal qadir, wajib berdiri bagi orang yang mampu. Kalau tidak mampu tidak masalah. Misal yang masyarakatnya tidak yang tahu sama sekali, tidak ngerti sama sekali. Yang tahu, yang alim cuma kok, itu pun usia 100. Nah, cuman ya sudah khutbah sambil duduk. Enak tegak, gemeteran. Tidak masalah. Berdiri bagi yang mampu. Sama seperti sholat. Boleh tidak sholat zuhur duduk? Boleh. Siapa kamu tidak boleh? Sholat zuhur duduk? Boleh. Asal dengan syarat dia tidak mampu. Gemeteran? Boleh, silahkan duduk. Tapi kalau sedang sehat walafiat, boleh sholat zuhur duduk, tidak baca. Begitu juga khutbah. Sehat walafiat, nak duduk, tidak baca. Harus tegak, harus berdiri. Untuk bisa ke khutbah satu dan khutbah kedua cakna. Wal julus bainal khutbatain, duduk di antara dua khutbah. Biqadri tuma'ninah, seukuran tuma'ninah salat. Khutbah, duduk. Subhanallah, berdiri lagi, tidak masalah. Duduknya subhanallah berapa detik itu? Ya, seukuran itulah. Biqadri tuma'ninah. Kalau di daerah kita diisi dengan salawat. Boleh. Tidak salawat, tidak masalah. Biqadri tuma'ninah, tidak masalah. Tanya? Salawat lebih dari tumanya tidak masalah. Baca tasbih 100 kali boleh tak? Boleh tak? Boleh. Boleh. Contohnya yang kalian praktekkan? Itu segera. Nah, tidak masalah. Berapa menit itu? Setengah jam ada mungkin. Saya hampir. Masa udah nyampe?
Iyalah. Hitung dewe lah. Apa? Tasbih. Iya. 15 menit tidak masalah. 11 kali tidak masalah. Kalau saya subhana rabbil azim wa bihamdi subhana 11 kali tidak masalah. Tapi minimal subhanallah. Makanya kalau di daerah kita dipisah sholawat. Tanya lagi tak? Bima, tanya tak? Cukup. Wallahu a'lamu bishawab.